Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bab 6 yaitu sistem manajemen basis data. Di mana ada 6 anggota di kelompok kami, yaitu yang pertama Christopher NPM 07, Irfan NPM 51, Nadia NPM 98, Devina NPM 129, Mirna NPM 336, dan Intan NPM 369. Nah, dalam bab 6 kali ini, yaitu sistem manajemen basis data, kita akan membahas yang pertama, yaitu organisasi data, yang kedua struktur basis data, yang ketiga contoh basis data relasional, yang keempat membuat basis data, yang kelima menggunakan basis data, yang keenam personel basis data, dan yang ketujuh menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Untuk materi pertama yaitu organisasi data, di mana komputer pada awalnya kerap digunakan untuk memecahkan berbagai masalah yang membutuhkan kalkulasi angka, di mana masalah-masalah tersebut ini membutuhkan sedikit input dan output. Nah, pada saat ini perusahaan itu banyak membutuhkan jumlah input dan output yang sangat besar untuk uh, organisasinya, di mana sehingga dibutuhkan satu cara pengorganisasian yang efektif dan efisien yang nantinya berguna untuk pengambilan keputusan bisnis ke depan. Nah, dalam materi organisasi data ini kita akan membahas yang pertama yaitu hierarki data, yang kedua spreadsheet sebagai basis data sederhana, yang ketiga flat files, yang keempat file-file kunci, dan yang kelima tabel-tabel yang berhubungan. Nah, untuk hierarki data, di mana data bisnis secara tradisional telah diorganisasikan ke dalam suatu hierarki field-field data yang bergabung membentuk record, dan record yang bergabung membentuk file. Nah, jadi untuk file data sendiri merupakan unit data yang terkecil, di mana dia mencerminkan jumlah data terkecil yang nantinya akan ditarik dari komputer pada satu waktu. Nah, untuk record sendiri adalah suatu koleksi file-file data yang saling berhubungan, di mana file merupakan koleksi dari record yang saling berhubungan. Untuk basis data merupakan sekumpulan file. Nah, di sini ada contoh pada tabel 1.1 mata kuliah semester 5, kita ambil contoh untuk ke kolom kode sendiri berisikan file-file data. Sama halnya dengan nama kuliah yang berisikan file-file data, di mana untuk baris sendiri merupakan record yang nantinya record yang bergabung ini akan membentuk menjadi satu file. Nah, yang kedua yaitu spreadsheet sebagai basis data sederhana. Tabel yang berisi baris dan kolom ini dapat disajikan dalam suatu spreadsheet, di mana seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kolom-kolom dalam spreadsheet ini mencerminkan file-file data, sedangkan judul kolom berisi nama file data. Nah, baris-baris dalam tabel ini berisi nilai-nilai field. Konsep tabel ini merupakan konsep yang penting karena struktur basis data yang paling populer bagi organisasi, yaitu struktur basis data relasional atau Relational Database Structure. Secara konseptual serupa dengan sekumpulan tabel-tabel yang saling berhubungan. Nah, di sini juga ada pada tabel 1.2 contoh spreadsheet tabel mata kuliah. Mana untuk judul kolom tadi berisi nama field, dan untuk dalam kolom sendiri ini berisi file-file data yang nantinya dalam satu baris ini merupakan record dan digabungkan jadi satu membentuk satu file. Yang ketiga yaitu flat files. File datar atau disebut flat files ini merupakan suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang, di mana kolom-kolom yang berulang itu merupakan melanggar aturan atau persyaratan bagi flat file sendiri. Nah, alasan mengapa sebuah tabel ini harus menjadi flat files adalah karena komputer itu membaca file-file data dari suatu record secara berurutan. Ketika
data yang tidak sesuai atau berulang itu akan menjadikan kesalahan bagi sistem. Lalu untuk alasan kedua adalah bahwa ia memungkinkan struktur basis data relasional untuk dinormalisasi. Nah, selanjutnya yaitu file-file kunci, di mana di sini ada 2 poin, yaitu kunci atau key dan kandidat kunci atau key kandidat. Nah, untuk kunci atau key sendiri merupakan satu file atau kombinasi file yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Sedangkan untuk kandidat kunci atau key kandidat sendiri itu merupakan sebuah file yang secara unik mengidentifikasi masing-masing baris namun tidak dipilih menjadi kunci, di mana untuk menjadi key kandidat atau kandidat kunci itu diperlukan yang padat. Nah, untuk yang terakhir yaitu tabel yang berhubungan, di mana kita ambil contoh di tabel 1.3 dan 1.4 ini. Pada tabel 1.3 yaitu tabel mata kuliah semester 5 dengan penambahan field singkatan dan berhubungan dengan tabel jurusan. Bagaimana hubungannya? Nah, dalam kode ini berisi file-file data mata kuliah. Untuk analisa laporan keuangan, kodenya EA 141144 dan singkatannya LK. Nah, ketika mahasiswa, misal mahasiswa di jurusan akuntansi ini sedang ada masalah dengan mata kuliah SIM, di mana di sini adalah sistem informasi manajemen, yaitu singkatannya SIM. Kita bisa mencari di tabel jurusan yaitu dengan singkatan SIM. Nah, ketika dia bermasalah dengan mata kuliah SIM, dia bisa menemui Budia Ratna di gedung FEB 1. Begitu. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Jadi selanjutnya ada struktur basis data. Apa sih struktur basis data itu? Jadi struktur basis data itu adalah cara data organisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Jadi sistem manajemen basis data atau DBMS ini adalah suatu aplikasi aplikasi perangkat lunak yang menyimpan struktur basis data untuk hubungan di antara data di dalam basis data dan nama-nama formulir. Selanjutnya ada struktur basis data hierarkis, yaitu struktur yang dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan berbagai subkelompoknya lagi. Jadi struktur hierarkis ini yaitu basis data pada awalnya populer karena ia bekerja dengan baik pada sistem pemrosesan transaksi yang melakukan tugas-tugas seperti sistem pemrosesan transaksi yang melakukan pemesanan, tugas-tugas seperti pengendalian persediaan, dan entry pesanan. Alasan lain dari populernya struktur yang ini itu karena struktur hierarkis ini itu menjadi sumber daya komputer secara efisien, khususnya ketika sebagian besar record di dalam basis data akan digunakan dalam satu aplikasi. Nah, selanjutnya ada contoh basis data relasional. Jadi basis data ini itu akan memecah informasi ke dalam beberapa tabel, karena jika informasi disimpan hanya pada satu tabel itu, maka akan terdapat banyak nilai field data yang terduplikasi. Maka akan sehingga menyebabkan data menjadi berulang. Jadi basis data ini itu akan mengurangi pengulangan data dalam tabel-tabel, karena mengurangi pengulangan data ini merupakan suatu hal yang vital. Basis data ini akan meningkatkan konsistensi data dan akurasi data.
3. Contoh basis data relasional. Contoh basis data relasional. Contoh-contoh field data, tabel, dan relasi di antara tabel akan memberikan latar belakang untuk konsep-konsep basis data yang akan disajikan di bab ini nanti. Satu basis data bernama jadwal telah dibuat dari tabel-tabel yang telah kita pergunakan sebelumnya di bab ini dan beberapa tabel lainnya. Maksudnya, kita akan menggunakan huruf yang dicetak miring untuk nama basis data agar dapat membedakannya dari nama tabel. Basis data akan memecah informasi ke dalam beberapa tabel, karena jika informasi disimpan hanya pada satu tabel, maka akan terdapat banyak nilai field data yang terduplikasi, sehingga menyebabkan data menjadi berulang atau redundant. Basis data akan mengurangi pengulangan data dalam tabel-tabel. Basis data juga akan meningkatkan konsistensi data dan akurasi data. Ini merupakan masalah yang sangat penting. Manajer mengambil keputusan yang sangat penting bagi operasi perusahaan. Dan oleh sebab itu, mereka membutuhkan data yang akurat dan konsisten dengan data lain di dalam basis data. Mengurangi jumlah pengulangan data adalah hal yang baik, tetapi konsistensi dan akurasi data merupakan suatu hal yang vital. Selanjutnya yaitu basis data jadwal. Contoh yang digunakan di sini diimplementasikan pada peranti lunak sistem manajemen basis data Microsoft Access. Namun, implementasi ini akan serupa pada setiap produk basis data relasional lainnya. IBM, Oracle, Microsoft, dan banyak perusahaan lain menyediakan peranti lunak sistem manajemen basis data relasional. Implementasi dapat sedikit berbeda, tetapi semua mempergunakan struktur yang sama. Tabel sendiri harus didefinisikan terlebih dahulu di dalam akses sebelum nilai-nilainya dapat dimasukkan ke dalam field data. Icon di sebelah kiri kode adalah suatu kunci yang menunjukkan bahwa kode adalah field kunci untuk tabel mata kuliah. Kode adalah suatu field text di mana ia dapat memuat huruf, digit, dan atau simbol. Dengan melihat ukuran field, kalian dapat mengetahui bahwa field tersebut dibatasi hingga 8 karakter saja. Selanjutnya yaitu konsep basis data. Ketika pengguna memikirkan record di dalam suatu bisnis data, mereka secara intuitif akan merasa bahwa urut-urutan record yang ditampilkan dalam sebuah laporan merupakan cerminan dari urut-urutan penyimpanan record tersebut di dalam disk komputer. Record yang bagi pengguna ditampilkan sebelum atau sesudah beberapa record lainnya. Kenyataannya mungkin disimpan di bagian disk yang sepenuhnya terpisah. Suatu sistem manajemen basis data dapat menampilkan data ini dalam suatu urut-urutan yang kegiatan secara intuisif tepat, meskipun masing-masing record dari basis data tersebut dapat di banyak file dan terletak di seluruh penjuru ruang penyimpanan komputer. Dua sasaran utama dari konsep basis data adalah untuk meminimalkan pengulangan data dan untuk memperoleh independensi data. Pengulangan data seperti yang telah dibahas sebelumnya dalam bab ini akan membuang-buang ruang penyimpanan, memperlambat pemrosesan record, dan mengundang ketidakkonsistenan data. Independensi data adalah kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program-program aplikasi yang memproses data. Sebagai contoh, program komputer untuk memproses pesanan pembelian adalah program yang terpisah dari data pesanan pembelian yang disimpan di dalam basis data. Independensi data tercapai dengan menempatkan spesifikasi data di dalam tabel-tabel dan kamus yang secara fisik terpisah dari program.
Kamus data atau data dictionary itu mencakup definisi-definisi dari data yang disimpan di dalam basis data dan dikendalikan oleh sistem manajemen basis data. Selanjutnya, membuat basis data. Dalam proses pembuatan basis data terdapat dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yaitu menentukan kebutuhan data. Hal ini menjadi langkah yang penting dalam mencapai suatu sistem informasi yang berbasis komputer. Dalam menentukan kebutuhan data, terdapat pendekatan dasar yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu pendekatan yang berorientasi pada proses. Urutan langkah-langkahnya adalah yang pertama, mengidentifikasi masalah, kemudian yang kedua, mengidentifikasikan keputusan yang akan dibuat, lalu yang ketiga, menjabarkan kebutuhan informasi, yang keempat, menentukan pemrosesan yang dibutuhkan, dan juga yang kelima, menentukan spesifikasi kebutuhan data. Lalu kemudian untuk pendekatan dasar selanjutnya, yaitu pendekatan pemodelan perusahaan, di mana pendekatan ini memungkinkan kebutuhan data dari masing-masing sistem dapat didefinisikan dengan satu cara yang logis. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah teknik-teknik pemodelan data. Dalam pemodelan kebutuhan data perusahaan harus didukung oleh teknik-teknik yang menguraikan data, dan kemudian bagaimana data diagregatkan ke dalam tabel, lalu kemudian bagaimana tabel dihubungkan satu sama lain. Teknik-teknik ini nantinya akan memberikan alat untuk memfasilitasi komunikasi antara pengguna dengan spesialis sistem informasi sehubungan dengan struktur data yang digunakan di dalam suatu aplikasi sistem informasi. Terdapat dua teknik yang akan dibahas kali ini. Yang pertama adalah menggunakan diagram relasi entitas, di mana diagram relasi entitas ini merupakan sebuah kumpulan konseptual file-file data dalam satu entitas yang saling berkaitan atau berhubungan dengan entitas-entitas yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah diagram kelas, di mana diagram kelas ini terdiri dari kelas-kelas yang memiliki nama, file-file di dalam kelas, dan juga tindakan-tindakan atau yang biasa disebut dengan metode yang dilakukan atas kelas. Di sini terdapat laporan dan formulir. Secara tipikal melampirkan suatu record dalam satu waktu dan tidak memberikan XDCR data serta biasanya akan melakukan agregasi data dari banyak tabel basis data. Perbedaan antara formulir dan laporan adalah bahwa formulir dapat digunakan untuk menambah, menghapus, atau memodifikasi record-record basis data. Di sini ada beberapa komponen-komponen dalam laporan dan formulir. Yang pertama yaitu navigasi. Navigasi ini digunakan untuk satu record ke record berikutnya dengan menggunakan baris navigasi yang berada di bagian bawah formulir. Di baris navigasi ini mempertimbangkan formulir untuk membuat satu record baru untuk memungkinkan dilakukannya pembuatan record baru maupun modifikasi record-record yang sudah ada. Lalu untuk selanjutnya ada akurasi. Akurasi ini filter yang telah ditentukan ketika data dibuat. Definisi tersebut dapat menentukan nilai-nilai yang valid tertentu dan data untuk nilai-nilai numerik dan aturan-aturan yang lain yang mendukung akurasi. Lalu selanjutnya ada konsistensi. Konsistensi ini hal yang sangat penting ketika nilai-nilai field data dalam satu tabel dipergunakan untuk menggabungkan recordnya ke tabel yang lain. Lalu selanjutnya ada penyaringan. Penyaringan itu memiliki jumlah data yang luar biasa banyak ya. Pengguna mungkin ingin menyaring record yang ingin dilihat dengan menggunakan formulir ini. Setiap filter yang digunakan dalam formulir ini digunakan sebagai saringan atau filter. Lalu yang terakhir terdapat subformulir. Subformulir ini bisa dikatakan untuk membantu menjaga keakuratan dan konsistensi yang dibutuhkan dari data. Dan laporan sendiri adalah data teregresi dari basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu pengambilan keputusan. Sebagai contoh, laporan yang menampilkan setiap jurusan dengan daftar setiap mata kuliah yang diajarkan dalam proyek-proyek tertentu disyaratkan untuk mata kuliah tersebut. Selanjutnya, next slide, kita akan membahas tentang numerik.
query. Nah, untuk query sendiri ini adalah suatu permintaan ke basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Dan pada umumnya itu memilih field data dalam record yang ditampilkan berdasarkan suatu kumpulan kriteria tertentu. Dan query by example adalah suatu hal yang signifikan karena pentingnya arti seorang dapat melakukan akses langsung di atas nilai-nilai basis data. Dan bahasa query struktur sendiri itu merupakan kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan basis-basis data lainnya. Selanjutnya terdapat pemrosesan basis data lanjutan, pemrosesan analitis online atau online analytical processing atau biasa kita sebut OLAP telah menjadi hal yang semakin umum dalam peranti lunak sistem manajemen berbasis data. Vendor-vendor memasukkan fitur ini untuk memungkinkan dilakukannya analisis data yang mirip dengan statistik cross-tabulation. Personel basis data. Terdapat beberapa personel penting yang berkaitan dengan basis data. Administrasi data memiliki tanggung jawab teknis maupun manajerial atas sumber daya. Programmer basis data diminta untuk membuat kode komputer data yang pengguna akhir basis data adalah personel basis data yang penting lainnya. Melalui mereka membuat dan jumlah data yang diambil penggunaan akhir memberikan sangat besar pada desain, penggunaan, dan efisiensi basis data. Administrator basis data. Administrator basis data ini mengawasi seluruh aktivitas basis data dan mereka memiliki keahlian ataupun keahlian teknis yang sangat tinggi. Sebuah perusahaan pada umumnya memiliki administrator basis data yang dikelola oleh seorang manajer. Nah, administrator basis data ini harus memahami operasi bisnis perusahaan karena keputusan dalam bidang operasional sebagian besar akan didorong oleh basis data. Lalu terdapat tugas-tugas database administrator data atau DBA. Yang pertama yaitu perencanaan basis data. Mencakup bekerja dengan manajer-manajer dalam mendefinisikan kebutuhan data perusahaan. DBA ini dari setiap tim terlibat dengan pendekatan proses arut atau perusahaan dalam menentukan kebutuhan data. Yang kedua, implementasi basis data. Terdiri dari atas pembuatan basis data ini spesifikasi dari sistem manajemen basis data yang dipilih maupun manajemen melaksanakan kebijakan dan prosedur bagi penggunaan basis data lainnya. Yang ketiga, operasi basis data. Operasi basis data ini meliputi penawaran program-program pendidikan basis data, penggunaan, dan memberikan bantuan jika dibutuhkan. Yang keempat, keamanan basis data. Keamanan basis data ini meliputi pengawasan aktivitas basis data dengan angka statistik yang diberikan oleh sistem manajemen basis data. Slide selanjutnya yaitu programmer basis data. Programmer basis data yang menunjukkan spesialis dan seleksi tingkat tinggi. Mereka seringkali memiliki lebih banyak pengalaman dan pelatihan daripada programmer lainnya yang dimiliki oleh perusahaan. Salah satu alasannya adalah bahwa basis data ini merupakan pusat penyimpanan fakta bagi perusahaan. Nah, jika terjadi kesalahan programmer di dalam basis data, maka konsekuensinya akan dapat dirasakan oleh pengguna dalam jumlah yang sangat besar. Programmer basis data ini seringkali menuliskan kode untuk memecah dan atau mengegrasiasikan data basis data. Seorang pengguna kemudian dapat mendownload komputer pribadinya. Nah, salah satu keuntungannya adalah basis data perusahaan hanya bisa diakses satu kali saja. Dan pemrosesan basis data lebih lanjut akan terjadi hanya pada sumber daya komputasi pengguna, sehingga memberikan tingkat efisiensi yang lebih tinggi bagi pengguna basis data. Lalu pengguna akhir. Pengguna akhir tidak dapat diabaikan sebagai personel penting yang berinteraksi dengan basis data. Mereka membuat laporan dan formulir, mereka memberikan query kepada basis data dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data mereka untuk pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi perusahaan dan unsur pokok lingkungannya. Peranti lunak sistem manajemen basis data telah mengalami evolusi dengan mendorong interaksi oleh para pengambil keputusan. Pengguna tidak perlu mengetahui bagaimana cara
membuat kode dari bahasa query terstruktur. Formulir query by example memungkinkan pengguna memilih beberapa pilihan dan menjalankan query. Semakin mudahnya penggunaan telah menimbulkan kenaikan penggunaan oleh penggunaan akhir. Selanjutnya dapat menyebabkan meningkatnya jumlah kesalahan yang dilakukan oleh pengguna akhir. Slide selanjutnya menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Nah, di dalam basis data dalam perspektif atau DBMS terdapat keuntungan ataupun kerugian. Yang pertama keuntungan DBMS yaitu mengurangi pengulangan data. Nah, jumlah data yang akan dikurangi dibandingkan ketika file-file komputer disimpan secara terpisah. Untuk setiap aplikasi, data yang terduplikasi hanya terbatas pada file-file yang dibutuhkan, menggabungkan data dari dua tabel. Yang kedua, mencapai independensi data. Spesifikasi data ini disimpan dalam basis data dan di setiap program aplikasi. Perubahan-perubahan dapat dilakukan ke struktur data tanpa meminta dilakukannya perubahan pada banyak yang aplikasi untuk mengakses data. Lalu mengambil data dan informasi dengan cepat. Relasi logis dan beban terstruktur memungkinkan penggunaan menarik data dalam hitungan detik ataupun dibandingkan dengan berjam-jam atau berhari-hari jika mengambil data ini menggunakan bahasa programmer tradisional seperti COBOL atau juga disebabkan oleh program komputer dalam COBOL atau Java tidak perlu mengakses data. Yang terakhir, keamanan yang lebih baik. DBMS, mainframe maupun komputer memiliki tingkat pengamanan yang berlapis seperti kata sandi, penggunaan, dan enkripsi data yang dikelola oleh DBMS lebih aman dari kebanyakan data yang lainnya di dalam perusahaan. Lalu yang kedua, kerugian DBMS. Kerugian DBMS ini terdapat beberapa antara lain. Yang pertama, membeli peranti lunak yang mahal. DBMS untuk mainframe mahal. Laporan DBMS berbasis komputer mikro meskipun harganya hanya beberapa ratus, tapi dapat menjadi pengeluaran yang sangat besar bagi sebuah organisasi yang kecil. Hukum Moore masih berlaku dan biaya peranti keras komputer dan peranti kecil ini terus menurun. Kerugian ini setiap tahun akan semakin berkurang arti pentingnya. Yang kedua, mendapatkan konfigurasi peranti yang besar. Kemudahan dengan DBMS ini dapat menarik informasi, mendorong lebih banyak penggunaan, memanfaatkan basis data. Meningkatnya jumlah penggunaan yang didorong oleh kemudahan penggunaan data dapat menyebabkan pada peningkatnya jumlah sumber daya komputer untuk mengakses basis data.